Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena melihat Claudi terdiam dan tidak ingin menjawab pertanyaannya, Bayu tidak ingin mendesaknya. Setelah selesai semuanya, mereka kembali ke mobil dan meneruskan perjalanannya. Keesokan harinya, hari Minggu ini Bayu sudah datang ke tempat Claudia. Biasanya setiap minggu pagi mereka bersepeda bersama. Dia heran melihat pintu rumah dan pustu tertutup. Biasanya Claudia sudah bersiap-siap menunggunya di teras rumah. Ada apa dengan gadis itu sejak kemarin? Batinnya. Bayu mengetuk pintu rumah Claudi. Tak lama kemudian pintu terbuka sedikit. Claudi hanya membuka sedikit pintu, seolah-olah dia melarang Bayu untuk masuk. Kupikir hari ini bisa melihatmu handukan, goda Bayu sambil nyengir. Tiba-tiba Claudi menutup pintunya. Melihat itu Bayu terdiam. Tak lama kemudian dia berkata lagi, "Claudi, buka pintu dong, aku cuma bercanda." "Maaf, buka pintunya ya," katanya lembut. "Nggak pulang kau sana?" kata Claudi dengan nada marah. "Apa? Memangnya aku salah apa, hah? Sejak kemarin kamu marah-marah tanpa alasan," kata Bayu agak kesal karena dari kemarin Claudia bersikap lain. "Kamu gak salah apa-apa," jawab Claudi. "Terus, kenapa kau seperti ini?" kata Bayu masih dengan nada kesal. "Aku hanya tidak ingin melihatmu hari ini," jawab Claudia. "Apa? Apa-apaan gadis itu?" batinnya, lalu otaknya berpikir bagaimana supaya dia bisa masuk ke dalam, karena dia yakin Claudi menyembunyikan sesuatu. "Oh aduh," kata Bayu berteriak kesakitan. Mendengar itu, Claudi langsung keluar. Dia melihat Bayu yang sedang jongkok sambil memegang tulang keringnya dengan wajah kesakitan. "Kenapa kakimu?" tanya Claudi cemas sambil ikut jongkok dengan Bayu. "Gak apa-apa," jawab Bayu berdiri dan langsung lari ke dalam. Melihat itu, Claudi terpana, lalu sadar ada sesuatu yang harus tidak dilihat Bayu. Ada di dalam sana. Claudi juga berlari ke dalam dan menemukan Bayu yang terpana di dekat meja makan. "Apa ini?" tanya Bayu heran karena melihat begitu banyak makanan di atas meja makan. "Aku belajar masak," jawab Claudi. "Belajar masak?" tanya Bayu. "Sejak semalam hatiku tidak tenang. Mataku tak bisa tidur. Kau terus saja memuji Alma. Aku juga ingin kau puji, makanya aku bangun dari subuh tadi dan membuat semuanya. Tapi sepertinya gagal," kata Claudi sedih. Kata Bayu tertawa sambil menggaruk hidungnya dengan ujung jarinya. "Ternyata dia cemburu padaku. Senang rasanya hatiku," batin Bayu. Wajahnya masih saja tersenyum. "Kenapa kau tertawa?" tanya Claudi cemberut. "Apa kau tidak tahu apa hubungan Alma denganku?" tanya Bayu. "Tidak," jawab Claudi singkat. "Apa dia cinta pertamamu?" Mendengar itu tawa Bayu pecah. "Aduh," katanya sambil menahan sakit perut akibat tertawa. "Cinta pertamaku? Itu hal yang paling konyol yang pernah aku dengar. Aku dan Alma saudara sepupu," kata Bayu. "Apa dia kakak Said?" tanya Claudia. "Bukan, Said adalah saudaraku dari pihak ayah. Ayah kami saudara kandung, tapi dengan Alma, ibu kami yang bersaudara. Aku belum pernah bilang bahwa ibuku orang Minang kan?" tanya Bayu. Claudi menggeleng dan dia juga baru tahu kekasihnya itu keturunan Minang. Dalam adat Minangkabau, orang yang sesuku saja tidak boleh menikah, apalagi orang yang bersaudara, karena kedua ibunya saudara kandung. Itu sama saja seperti mereka yang bersaudara kandung. Tapi aku boleh menikah dengan anak dari saudara laki-laki ibuku atau anak mamaku. Mama adalah sebutan untuk om, terang Bayu. "Kau ingin menikah dengan anak mamamu?" tanya Claudi. "Sayangnya aku tak punya mamak." Mendengar pernyataan Bayu itu, Claudi cemberut.
Berarti jika punya mamak, bisa saja dia akan menikah dengan putri mamaknya. Melihat wajah Claudi, Bayu tersenyum. Dia dapat menebak apa yang ada dalam pikiran gadis itu. Sudahlah, aku cuma bercanda, kata Bayu sambil memegang kepala Claudi, lalu mendekati meja makan sambil mengamati apa yang ada di sana. Apa ini sayur kangkung pakai kecap? Tanyanya polos. Bukan, itu sayur kangkung sambal terasi. Angus dikit, jawab Claudi. Apa ini ayam kecap? Tanya Bayu lagi. Bukan, itu ayam goreng. Angus dikit, kata Claudi mulai kesal. Apa ikan ini juga angus dikit? Tanya Bayu sambil menunjuk ikan yang ada di sana. Bukan, itu ikan bakar, Mbok Iem yang bikin, jawabnya kesal. Mendengar itu Bayu tertawa. Kenapa semua makananmu angus dikit? Tanya Bayu. Makanya dari tadi kau kusuruh pulang, kata Claudi marah. Tiba-tiba saja Bayu memegang pipi Claudi seraya berkata, Tuan Putri, bisakah kau sedikit lembut padaku? Siapa tahu aku akan menjadi suamimu kelak. Jika kau terbiasa berkata seperti ini, bukankah itu tidak baik? Tanya Bayu pelan dan kemudian mendaratkan sebuah ciuman lembut di bibir Claudia. Gadis itu langsung memucat seolah-olah semua darah hilang dari kepalanya. Melihat ekspresi seperti itu, Bayu sadar kalau itu adalah ciuman pertama Claudia. Begitu juga dengannya. Apa ini ciuman pertamamu? Tanyanya gembira. Mendengar pertanyaan Bayu, wajah Claudia langsung memerah. Melihat hal itu, Bayu tertawa dan berkata, Aku paham, aku juga begitu, jawabnya. Claudi melihat wajah pemuda itu dan dia juga melihat wajah Bayu yang tak kalah merah darinya. Kau menyerangku secara mendadak, kata Claudia lirih. Maafkan aku, kata Bayu tersenyum lembut. Untuk sesaat mereka berdua terdiam, sampai akhirnya Mbok Iem dan Ina pulang dari warung. Ada Pak Kades, kata Mbok Iem. Bayu tersenyum. Apa kabar, Mbok? Baik, Pak Kades. Lalu Mbok Iem melihat ke arah meja makan kemudian melihat Claudia. Non, nggak ada yang jual lauk di warung. Katanya agak bingung. Ada apa, Mbok? Tanya Bayu. Stok makanan habis, jawab Mbok Iem pelan sambil melihat ke arah Claudi. Bayu tertawa mendengar itu. Biar kuantar ke desa sebelah. Kebetulan sekarang ada pasar minggu di sana, kata Bayu pada Claudia. Kau bersiap-siap saja dulu, aku akan menjemput motor, kata Bayu. Bayu pulang ke rumahnya untuk bersiap-siap, sementara Claudi juga segera bersiap-siap. Tak lama kemudian Bayu telah datang kembali ke tempat Claudia. Claudia juga telah bersiap-siap. Mereka pergi ke desa sebelah yang berjarak kurang lebih 7 km dari sana. Apa yang akan kita beli? Tanya Bayu. Ketika di atas motor, apa ya? Kita tengok saja nanti ya, jawab Claudi. Kata Bayu tertawa. Kenapa kau tertawa? Tanya Claudi heran. Ini obrolan para pengantin baru tiap hari, jawab Bayu. Pas masih pengantin baru, suami semangat mengantar istrinya. Setelah lama menikah bakal nyuruh istrinya pergi sendiri. Dasar laki-laki, kata Claudi kesal. Bayu tertawa mendengar perkataan Claudi, lalu berkata, doakan saja aku tak seperti itu, jawabnya. Sesampai di pasar, mereka sibuk memilih apa saja yang akan dibeli. Mereka saling berdiskusi. Banyak orang yang memandang mereka berdua dengan senyum. Orang-orang mengira mereka pengantin baru, benar-benar pasangan yang serasi. Setelah selesai, mereka kembali ke rumah Claudia. Sesampai di sana, Bayu menerima panggilan video dari Ian dan Vina mengatakan mereka akan menikah minggu depan dan meminta mereka untuk hadir. Tidak, dan mereka menyetujui untuk hadir. Seminggu kemudian, Bayu dan Claudi sudah bersiap-siap berangkat ke pernikahan Ian dan Vina. Mereka berangkat pagi-pagi sekali agar tiba tengah hari di sana. Selama dalam perjalanan, mereka selalu bercerita. Entah apa yang mereka perbincangkan,
Sepertinya tak pernah kehabisan bahan. Sekali-sekali mereka berhenti istirahat, tak lupa mengabadikan momen mereka di sana. Pemandangan dalam perjalanan itu amat indah. Pepohonan yang berjejer di sepanjang jalan membuat mereka merasa nyaman. Siang itu akhirnya mereka sampai juga di tempat Ian. Ian dan Vina menyambut mereka dengan gembira. Setelah beberapa saat mereka pamit pulang. Ian dan Vina meminta mereka untuk menginap, tapi mereka menolaknya. Kalian bakal kemalaman di jalan, lebih baik nginap di sini saja, kata Ian. Gak apa-apa, paling kami nyampe pukul 11 malam, jawab Bayu setelah melihat jam tangannya. Akhirnya mereka berdua meninggalkan rumah itu. Ingat, jangan lama-lama, kata Ian sebelum mereka berangkat. Bayu hanya tersenyum mendengarkan itu. 3 jam kemudian, tiba-tiba mobil Claudi ngadat. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Bagaimana ini? Tanya Claudi cemas. Mau bagaimana lagi? Kita cari bengkel terdekat, jawab Bayu. Mereka mencari informasi menggunakan Google Maps. Akhirnya mereka menemukan bengkel terdekat, tapi bengkel tersebut tutup pukul 5 sore dan baru akan dibuka pukul 8 pagi. Wajah Claudi semakin cemas. Melihat itu Bayu berkata, sayang, gak usah cemas, bukankah ada aku di sampingmu, katanya dengan nada romantis dengan maksud menenangkan hati Claudia. Justru karena kau ada di sampingku makanya aku khawatir, jawab Claudi jengkel. Apa katamu? Memangnya apa yang akan kulakukan? Tanya Bayu sedikit kesal. Melihat wajah Bayu yang mengkerut karena kesal, Claudia malah tertawa. Mobil Claudi sudah berada di bengkel. Tapi karena pekerjaannya hanya akan datang besok pagi terpaksa mereka mencari penginapan di sekitar itu. Kebetulan sekali di seberang jalan ada sebuah penginapan. Meskipun sederhana, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka meminta 2 buah kamar, tapi sayangnya hanya tersisa 1 kamar saja. Mendengar itu Claudi menarik Bayu menjauh dari resepsionis. Bagaimana ini? Mau bagaimana lagi? Kita ambil saja, di sekitar sini tak ada lagi penginapan, jawab Bayu. Kamu jangan bercanda, mana mungkin kita akan sekamar, kata Claudi setengah berbisik. Kalau kau tak mau, kau boleh tidur di jalan, biar aku di sana, jawabnya cuek. Dan langsung menuju resepsionis untuk check-in. Claudi hanya terpana melihat ulah Bayu. Kau ini pacarku atau apa? Kata Claudi geram. Akhirnya dengan terpaksa Claudi mengikuti Bayu ke kamar itu. Sepertinya mereka benar-benar akan berbagi kamar. Setelah melihat kamar itu, dia semakin syok hanya ada 1 tempat tidur. Bayu melihat keluar jendela. Dia dapat melihat ada sebuah toko pakaian di seberang jalan sana. Lalu dia berkata, kau mandi saja dulu, aku akan keluar. Jadi kau tak perlu khawatir aku akan ngintip, katanya dengan sebuah senyuman nakal. Akhirnya Bayu keluar. Dia pergi ke toko pakaian membeli pakaian ganti untuk mereka. Sementara Claudi sibuk membuat pembatas di tempat tidur tersebut. Selesai pembatas dibuat, dia langsung pergi ke kamar mandi. Setelah Bayu kembali ke kamar, dia tertawa melihat pembatas yang dibuat oleh Claudi. Tak lama kemudian terdengar Bayu mengetuk pintu kamar mandi dan berkata, Claudi, bajunya mau aku taruh di mana? Tadi aku membeli pakaian untukmu, kata Bayu. Claudi merasa lega sebab pakaiannya tadi memang sudah tak nyaman lagi dipakai. Apalagi sehabis mandi, baunya menjadi semakin kontras. Claudi membuka sedikit pintu dan menjulurkan tangannya. Bisa tolong berikan padaku, kata Claudi. Bayu memberikan baju itu dan berkata, apa aku boleh masuk? Katanya dengan nada usil. Claudi menutup pintu dan kesal sehingga Bayu tak bisa lagi menahan tawanya. Bersambung, thank you for watching.